Martial Peak Bab 627, sangat menyesal. Bagaimana aku bisa percaya padamu? Yun Xuan memandang Yang Kai dengan dingin dengan sedikit kekecewaan melintas di matanya. Aku ingin kamu bergabung dengan Bold Independent Union, tapi sekarang sepertinya itu tidak perlu. Akulah yang memutuskan bagaimana tim ini untuk bertindak dan tidak didikte oleh perasaan orang lain, terutama yang merupakan peringatan. Aku tidak berusaha untuk menjadi seorang pemberi peringatan. Kalau begitu berikan aku bukti. Jika kamu tidak bisa, maka jangan bicara sembarangan, Yun Xuan meludah dengan dingin. Yang Kai menggelengkan kepalanya tanpa daya dan dengan acuh tak acuh balas menatap Yun Xuan, kalau begitu aku akan pergi duluan dari sini. Mengatakan demikian, Yang Kai berbalik dan dengan cepat bergegas keluar, tidak memperhatikan apa yang dipikirkan orang lain. Hei, saudara Yang. Ji Hong kaget dan memanggil untuk menghentikannya. Biarkan dia pergi. Yun Xuan berteriak, menatap punggung Yang Kai yang menghilang saat dia menggelengkan kepalanya. Performa Yang Kai barusan cukup mengecewakan baginya dan tidak mencerminkan ketenangan yang dia miliki sebelumnya. Yun Xuan merasa bahwa jika orang seperti itu benar-benar bergabung dengan Bold Independent Union, dia akan membawa lebih banyak kerugian daripada kebaikan, sehingga minatnya untuk merekrutnya memudar. Ji Hong menghela nafas ketika melihat Yun Xuan, nona muda, dia berbicara dengan sangat percaya diri, apakah kamu tidak berpikir dia benar-benar menemukan sesuatu? Mata indah Yun Xuan melintas sebelum ekspresinya turun lagi. Paman Sun mengatakan bahwa tidak ada yang perlu diwaspadai di sini, dan aku juga tidak merasakan sesuatu yang aneh. Anak itu mungkin hanya ingin membuat keributan. Itu benar. Ji Hong mengangguk, dia secara alami lebih percaya pada kata-kata Sun Ying. Sosok Yang Kai dengan cepat berlari menuju pintu keluar tambang, setiap langkah yang diambilnya meninggalkan bekas yang dalam di tanah dan kilasan bayangan panjang terseret di belakangnya. Pada saat ini dia telah menaikkan kecepatannya hingga pada batasnya. Dia jelas menghafal jalan yang telah mereka ambil untuk mencapai titik ini sehingga bahkan di labirin bawah tanah ini dia tidak pernah tersesat. Aura tersembunyi yang dia temukan dengan Divine Sense-nya semakin kuat seiring nafas dan jelas bersiap untuk mengambil tindakan. Yang Kai memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatannya sendiri. Dengan budidaya batas Immortal Ascension tahap ke-7 ditambah dengan transformasi iblisnya, dia tak terkalahkan di ranah Immortal Ascension. Menghadapi Master Alam Transcendent, Yang Kai tidak akan takut, tetapi dia juga tidak percaya diri untuk bisa mengalahkannya. Sebelumnya, ketika dia telah membunuh Ibu Laba-Laba, dia mengandalkan tipu daya dan kekuatan misterius mata emas soliter di laut. Pengetahuannya juga membunuh Master Sekte Kuil Shen Luo hanya mungkin karena perisai tulangnya telah menyerap sejumlah besar energi. Skenario keduanya bukan karena kekuatannya sendiri. Ada kesenjangan besar antara ranah transenden dan batas Immortal Ascension. Selain itu, medan di sini tidak cocok untuk pertempuran eksplosif. Setelah tambang runtuh, semua orang di sini akan dikubur hidup-hidup. Jadi ketika dia memperhatikan musuh yang tersembunyi, pikiran pertama Yang Kai adalah pergi dari sini dan membuat rencana setelah itu. Sayangnya, Yun Xuan tidak percaya padanya, yang membuat Yang Kai merasa sangat tidak berdaya. Tetap berdebat hanya akan membuang-buang waktu, jadi Yang Kai dengan tegas memilih untuk pergi. Kuharap aku hanya terlalu khawatir, Yang Kai diam-diam berpikir. Bold Independent Union juga memiliki Master Alam Transcendent bersama mereka. Sun Ying tidak lemah dan dalam pertarungan ia mungkin tidak kalah dari musuh yang tersembunyi di sini. Pada saat itu, fluktuasi energi kuat lainnya meletus, secara alami itu berasal dari Sun Ying. Dari suara ledakan dan guncangan tanah, Sun Ying kemungkinan bertemu musuh yang tersembunyi dan mulai berkelahi. Wajah Yang Kai tenggelam dan dia mendorong kecepatannya bahkan lebih cepat lagi. Pada saat yang sama, getaran sengit dari pertempuran ini juga diperhatikan oleh Yun Xuan dan timnya. Wajah semua orang sangat berubah. Apa yang terjadi? Yun Xuan kaget. Sun Ying benar-benar mengambil tindakan. Dia adalah Master Alam Transcendent dari Bold Independent Union, dia berada di sini hanya untuk bertindak sebagai pengawas. Jika tidak ada kecelakaan, dia tidak akan mengambil inisiatif untuk bertarung dan hanya akan bertanggung jawab untuk memantau situasi dan mengatur penghalang untuk mencegah binatang monster pemakan logam dari melarikan diri. Tetapi getaran seperti itu adalah tanda-tanda nyata bahwa ia terlibat dalam pertempuran, yang berarti bahwa baik tim Ruan Xinyu atau Zhou Luo telah menghadapi musuh yang tidak bisa mereka tangani sendiri. Bahaya seperti apa yang terjadi sehingga Paman Sun harus mengambil tindakan secara pribadi. Yun Xuan tidak mengerti apa yang terjadi, tetapi dia tahu pasti itu bukan sesuatu yang baik.
Berpikir demikian, dia tiba-tiba teringat bahwa Yang Kai baru saja memperingatkan mereka bahwa ada musuh tersembunyi di sini. Ekspresi Yun Xuan tiba-tiba menjadi rumit karena dia baru saja menyadari bahwa Yang Kai itu tidak berbicara omong kosong tetapi benar-benar memperhatikan bahwa ada sesuatu yang salah. Tanah bergetar keras dan suara ledakan bergema di seluruh terowongan. Seluruh tambang tampaknya menjadi tidak stabil dan celah mulai terbuka. Dampak dari pertempuran antara Master Alam Transenden cukup menghancurkan. Nona muda, teriak Ji Hong. Evakuasi. Yun Xuan tidak berani berdiri menunggu, sangat menyesal di hatinya saat ini. Jika saja dia tahu ini akan terjadi, dia akan mendengarkan peringatan Yang Kai dan membawa semua orang keluar dari tambang. Jika mereka pergi bersamanya, mereka akan berada dalam bahaya yang jauh lebih sedikit. Mengeluarkan perintah untuk mundur, tubuh Yun Xuan berkedip dan berubah menjadi seperti garis biru terbang ke arah di mana Yang Kai telah menghilang. Ji Hong dan yang lainnya mengikuti. Namun, setelah hanya melesat kira-kira 100 meter ledakan mengerikan muncul dari kedalaman tambang dan segera setelah itu, gunung itu mulai runtuh. Banyak bongkahan batu besar jatuh dan menutup semua terowongan. Wajah Yun Xuan berubah pucat. Tidak ragu-ragu sedikit pun, dia mengumpulkan semua trukinya dan mulai menyerang ke arah langit-langit dengan putus asa mencoba membuka rute pelarian. Dengan gema ledakan kuat dan dinding-dinding yang runtuh di sekitarnya, ekspresi Yang Kai tenggelam ketika dia tahu bahwa ketakutan terburuknya telah menjadi kenyataan. Sun Ying bukan lawan dari musuh yang tersembunyi ini. Dalam bentrokan sebelumnya, Yang Kai jelas merasakan auranya melemah tajam dan gelombang energi destruktif yang meledak dari bentrokan terakhir kedua Master Alam Transenden telah menyebabkan seluruh tambang runtuh. Dengan diam-diam mengutuk dirinya sendiri, Yang Kai dengan cepat memanggil perisai tulang dan memegangnya di atas kepalanya, saat berikutnya merasa seperti dari langit turun hujan batu menimpanya. Jumlah hantaman yang dideritanya tak ada habisnya dan berat yang menekan lengannya semakin besar seiring nafas. Runtuhnya tambang berlanjut senilai waktu yang diperlukan untuk minum secangkir teh dan ketika semuanya kembali stabil, Yang Kai nyaris tidak dapat mengangkat perisai tulangnya. Giginya mengepal keras dan wajahnya merah darah, otot-ototnya menonjol seolah akan meledak di bawah tekanan. Dia tidak tahu berapa banyak batu dan kotoran yang dia topang pada saat itu tetapi beratnya hampir mustahil untuk dia tanggung. Satu-satunya kabar baik adalah bahwa berkat pertahanan perisai tulang, Yang Kai pada dasarnya tidak terluka. Mengambil napas dalam-dalam, Yang Kai memusatkan kekuatan fisik dan trukinya untuk mendorong ke atas. Sebuah bongkahan di atas kepalanya dengan cepat digali. Setelah beberapa saat tekanan tiba-tiba menghilang dan Yang Kai melompat dari puing-puing dan mendarat di tanah, matahari menyinari dirinya dan udara pegunungan yang tajam menyapu hidungnya dengan perasaan yang menyegarkan. Suara banyak burung yang melarikan diri ke kejauhan segera mencapai telinganya, tampaknya runtuhnya tambang barusan telah mengganggu semua satwa liar setempat. Melihat sekeliling, semua yang tersisa dari bukit yang dulunya tinggi adalah tanah retak dan puing-puing yang menyebar hampir 100 km. Saat Yang Kai diam-diam mengamati sekelilingnya, dia melihat beberapa tempat yang tidak stabil di gua, menyebabkan beberapa gemuruh rendah. Tidak ada orang lain di sekitarnya, aura Sun Ying belum menghilang tetapi memudar dengan cepat sementara Yun Xuan, Ruan Xinyu, dan tim Zhou Luo semuanya hilang. Yang Kai menyebarkan Divine Sense-nya untuk menyelidiki dan segera ia menemukan tanda-tanda kehidupan di posisi sekitar 1 km jauhnya. Dengan cepat bergegas, tepat ketika dia tiba ledakan truki meletus dari tanah, mengirim beberapa keping batu terbang. Beberapa saat kemudian, dari lubang kecil yang baru dibuka ini, Yang Kai melihat kilatan petir yang meredup. Yun Xuan, teriak Yang Kai, segera mendengar suara lemah menjawab iya. Sambil nyengir, Yang Kai mengepalkan tinjunya dan menghantamnya ke tempat di mana busur petir melintas benar-benar membuka lorong, memungkinkan bongkahan reruntuhan yang menutupi Yun Xuan untuk terhempas. Tepat di belakangnya, Ji Hong dan beberapa lainnya juga muncul. Mereka semua memiliki banyak memar hitam dan biru dan beberapa bahkan patah tulang. Meskipun mereka semua adalah Master Batas Immortal Ascension, kehancuran tambang berskala besar seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka hindari tanpa cedera. Faktanya, itu hanya berkat Yun Xuan yang dengan cepat membuka jalan bagi mereka yang memungkinkan mereka semua untuk tidak terkubur hidup-hidup. Setelah terluka serius dan terkubur jauh di bawah tanah, bahkan Master Batas Immortal Ascension akan mati. Setelah keluar, semua orang memasang ekspresi yang dipenuhi rasa takut yang masih ada, setelah baru saja selamat dari bencana yang mengancam kehidupan, masing-masing dari mereka tidak bisa menahan napas lega dan merenungkan betapa rapuhnya kehidupan itu sebenarnya. Pangki.
Yun Xuan berbalik dan memindai wajah anggota timnya, wajahnya yang cantik tiba-tiba menjadi pucat. Ji Hong dan yang lainnya semua menundukkan kepala, tidak ada dari mereka yang berani menjawab. Bagaimana dengan yang lain? Gumam Yun Xuan dengan suara parau. Ji Hong membuka mulutnya untuk berbicara tetapi gagal membentuk kata-kata, matanya perlahan meredup. Tubuh lembut Yun Xuan bergidik dan dia tidak lagi bertanya, mengetahui bahwa anggota timnya yang tidak dia lihat di sini sekarang tidak akan pernah muncul lagi. Sekarang bukan saatnya bersedih, kita harus pergi. Yang Kai berkata dengan wajah serius, bisakah kamu membuka penghalang yang didirikan oleh Sun Ying itu? Yun Xuan masih linglung saat ini, tetapi setelah beberapa saat dia mengangguk dengan lembut. Itu bagus, Yang Kai juga menghela nafas lega. Penghalang yang dibuat oleh Master Transcendent akan membutuhkan banyak waktu untuk dibuka jika mereka tidak mengerti caranya. Yun Xuan tahu cara membukanya, berarti mereka tidak perlu membobolnya dengan paksa. Tapi, Yun Xuan ragu-ragu. Tidak ada tapi, Sun Ying sudah mati. Yang Kai menggelengkan kepalanya, beberapa saat yang lalu dia masih bisa merasakan aura Sun Ying, tapi sekarang dia tidak merasakannya lagi. Wajah Yun Xuan menegang saat dia menatap kosong ke arah Yang Kai, tampaknya tidak dapat menerima apa yang baru saja dikatakannya. Tiba-tiba, suara gemerisik datang dari bawah. Ekspresi semua orang berubah ketika mereka menatap ke arah tempat yang tidak jauh. Sesaat kemudian, 2 atau 3 kilometer jauhnya dari mereka, beberapa orang muncul dari tanah dipimpin oleh Zhou Luo dan Ruan Xinyu. Yun Xuan sangat gembira dan dengan cepat berteriak kepada mereka. Ketika Zhou Luo dan Ruan Xinyu mendengar suaranya, mereka segera bergegas menghampiri mereka. Ketika mereka tiba, Yun Xuan memperhatikan bahwa semua wajah mereka pucat, seolah-olah mereka semua menyaksikan sesuatu yang menakutkan. Paman Sun, tanya Yun Xuan. Dia mati, jawab Ruan Xinyu. Apa yang terjadi? Tubuh lembut Yun Xuan bergidik lagi. Beberapa saat yang lalu dia memimpin timnya untuk menangkap binatang monster pemakan logam dan menuai panen besar. Semua orang bersukacita, lalu tiba-tiba ini terjadi dan Sun Ying benar-benar mati. Perubahan besar dari sukacita menjadi sebuah dilema dalam waktu sesingkat itu cukup sulit baginya untuk menerima. Kita juga tidak tahu, kata Ruan Xinyu dengan sedih. Tiba-tiba sesuatu melompat dari bayang-bayang. Paman Sun melawan balik lalu. Lalu ini. Jelas bagi semua orang bahwa dia masih sangat ketakutan. Sun Ying telah mati tepat di depan matanya dan banyak dari anggota timnya dan tim Zhou Luo telah binasa di bawah dampak dari pertempuran kedua Master Transcendent. Hanya beberapa dari mereka yang berhasil melarikan diri. Musuh yang tidak dikenal ini sangat mengguncangnya. Kita harus pergi cepat, wajah Zhou Luo pucat, tidak ada keanggunan tenang sebelumnya yang tersisa. Tetua Master Alam Transcendent mereka sudah mati, jadi jika mereka terus tinggal di sini, satu-satunya hasilnya adalah kematian. Saat ini, yang dia ingin lakukan hanyalah untuk melarikan diri. Bersambung.